Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Yogyakarta untuk Indonesia melayani. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan tetap bahagia hari ini. Yang pasti ketemu lagi kita di obrolan Sikoin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Tepuk tangan dulu dong untuk penonton luar biasa hari ini. Ada kurang lebih 3.000 ya kita hadirkan ke MPW Kota Yogyakarta hari ini. 3.600 bahkan Pak Wali sampaikan. Pasti seru, kenapa? Terutama untuk teman-teman pelaku usaha, kemudian teman-teman pengembang, kemudian investor nasional, dan juga investasi pastinya juga masyarakat umum yang ada di Kota Yogyakarta. Dan acara ini merupakan persembahan dari DPMPTSP Kota Yogyakarta. Mendengar kata-kata DPMPTSP, pasti kita langsung traveling. Ini urusannya sama perizinan dan investasi gitu ya. Betul sekali, karena sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, kemudian adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terus melakukan transformasi pelayanan melalui berbagai inovasi. Nah, inovasi-inovasinya apa saja? Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi sebagian masih hanya tahu dari singkatan-singkatannya saja. Hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi. Untuk itu, di studio kami hari ini yang kita sulap di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta menjadi Studio 5. Ya, kita sulap hari ini sudah ada 4 narasumber yang siap akan berbincang terkait dengan pelayanan apa dan inovasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kota Yogyakarta. Yang pertama, satu kehormatan beliau bisa hadir di sini dan siap nanti akan memberikan banyak informasi terkait dengan inovasi pelayanan publik. Ada Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Haji Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan. Pak Hasto, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kesibukan beliau masih hadir di sini. Suun Bapak. Kemudian yang kedua hadir juga bersama kami, beliau adalah Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, ada Bapak Budi Santoso, SSTP MSI. Apa kabar Pak Budi? Baik, Assalamualaikum Mbak. Iya, Waalaikumsalam. Matur nuwun juga sudah hadir bersama kami Bapak. Ya. Ini nanti saya ingin tanya terkait dengan beberapa inovasi Bapak ya. Oke. Termasuk yang rakon-takon. Oh siap. Ya, rakon-takon tapi kudu dong. Ya. Kemudian satu lagi, ini juga ada urusannya nih dengan perizinan. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta. Ada Ibu Umi Aksanti, MT. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Ya, matur nuwun sudah hadir bersama dengan kami. Beliau adalah narasumber paling cantik hari ini ya, dari sekian narasumber Saingannya yang kagum semua. Kemudian juga yang hadir bersama kami, beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono. Wah, harus pelan-pelan ngomongnya. Dari Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Handoyo Harjono Putro, STMA MTP. Apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum. Matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami Bapak hari ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol terkait dengan tema kita yang akan kita angkat hari ini adalah mengenai PPG cepat, bangun tepat, percepatan layanan persetujuan bangunan gedung untuk Kota Yogyakarta yang semakin maju. Sebelum kita ke sana, ada satu video dulu yang akan kita tampilkan supaya kita lebih tahu apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan percepatan layanan persetujuan bangunan gedung untuk Kota Yogyakarta. Silakan. Yogyakarta terus bergerak menjadi kota yang nyaman untuk dihuni, berkembang untuk berusaha, dan menarik untuk berinvestasi. Di balik setiap pembangunan, terdapat proses yang menjamin keamanan, kepastian hukum, dan kesesuaian tata ruang. Salah satunya melalui persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kini pelayanan PBG di Kota Yogyakarta terus bertransformasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan semakin terintegrasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. Melalui berbagai program Quick Wins, pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, memberikan pendampingan kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga investor dalam memperoleh perizinan secara lebih efektif. Kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci percepatan pelayanan. Sinergi yang menghadirkan solusi, mempercepat proses, dan memberikan kepastian bagi setiap pembangunan di Kota Yogyakarta. Bagaimana
arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta, seperti apa inovasi pelayanan yang telah dilakukan, dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan PBG secara optimal, saksikan obrolan si koin episode 3, PBG Cepat, Bangun Tepat, percepatan layanan perizinan untuk Kota Yogyakarta yang semakin maju, bersama narasumber dari pemerintah Kota Yogyakarta, mengupas tuntas inovasi pelayanan publik demi mewujudkan Kota Yogyakarta yang semakin maju. Ya, baik pemirsa, demikian tadi tampilan sekilas terkait dengan tema kita hari ini yang akan kita bahas. Nah, langsung saja nih kita tanya-tanya kepada narasumber kami yang sudah hadir hari ini. Yang pertama saya langsung saja ke Pak Wali Kota. Pak Hasto, kalau berbicara mengenai Kota Yogyakarta, kenapa pemerintah kota ini menempatkan percepatan pelayanan ini menjadi salah satu prioritas pelayanan publik, terutama untuk percepatan persetujuan bangunan gedung, Pak? Ya karena masih banyak keluhan. Banyak keluhan masyarakat sejak saya kampanye dulu itu masukan masyarakat itu supaya kalau saya terpilih jadi wali kota itu perizinan itu dipercepat. Oke. Itu kan berarti janji kampanye. Betul. Nah, itu kan ngeri-ngeri sedap. Kalau nggak jalan gimana? Iya, gitu ya kan karena waktu itu yang disampaikan masyarakat, wah nih Pak sekarang perizinan tuh gini nih sulit. Nah, oleh karena itu layanan perizinan itu harus berubah, harus cepat. Dan bagi saya, kan masyarakat tuh butuh kepastian. Ya. Layanan itu dianggap sukses kalau masyarakat tuh mendapatkan 3 hal. Satu, dia mendapatkan kepastian syaratnya apa wae. Syaratnya apa saja. Ya. 2, mendapatkan kepastian kapan Itu terbit. Kapan terbit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bayarnya piro. Kayaknya itu jadi yang pertama, Pak. Ya, artinya pakai biaya atau tidak. Kalau pakai biaya berapa. Sebetulnya kan kenapa kita nggak bisa memberi kepastian 3 itu? Ya kan? Harusnya kan orang tuh nggak ada yang kecewa ketika mendapatkan 3 kepastian ini. Sederhana kan sebetulnya. Tapi implementasinya seperti apa, Pak? Nah, setelah sudah berjalan ini? Implementasinya ini mungkin bayarnya ini cetrom kan ya. Jelas habis berapa mungkin jelas itu. Tapi mungkin yang katakanlah kapan jadinya, kemudian kalau syaratnya apa kadang-kadang jelas juga. Tapi antara kapan jadinya dengan syaratnya kurang apa saja ini sering masih nggak jelas, gitu loh. Nah, pertanyaannya itu, apa ya nggak pemerintah itu apa nggak bisa memberi kejelasan tentang 3 hal ini. Gitu. Kalau yang 2 tadi kan masih sering saya tuh nggak tahu ya Pak ini itu kurang apa lagi. Gitu. Berarti dia nggak jelas syaratnya kurang apa. Terus saya juga nggak tahu Pak ini terus besok itu jadi atau tidak jadi, terus kapan? Ya berarti dia bingung 2 hal itu kan. Nah, maka dari itu ini terima kasih Pak Budi, ada Bu Umi, ada Pak Wahyu. Ini kan kuncinya ada di beliau-beliau ini. Nah, kita minta untuk layanan untuk perizinan ini bisa dijawab oleh beliau-beliau ini dengan 3 hal tadi. Nah, maka dari itu kalau saya itu ngadakan open house setiap hari Rabu, semua masalah bisa datang, semua keluhan bisa disampaikan secara langsung, tidak usah pakai surat, tidak usah pakai syarat-syarat itu. Nah Pak Budi ini kan sebagai dashboardnya perizinan itu kan Pak Budi ini dan tim di PTSP ini. Nah harusnya di sini juga bisa dong open house. Nah maka kemudian dilakukan open house itu, namanya apa? Basar konsultasi perizinan itu. Sehingga ini kan diadakan terusan. Ya semua orang yang pusing tadi nggak jelas tadi silakan datang. Gitu. Pantesan tadi begitu masuk mukanya ruwet semua Pak. Bingung soalnya mau apa dulu ya. Iya. Jadi kan itu gampang. Katanya misal ada 1.000 yang menumpuk misalkan atau kemarin 900, sekarang mungkin sudah turun 600. Lah kalau sehari bisa jelaskan 50 kan sebetulnya ya 10 hari dapat 500. Baik. Nah ini tantangan ya Pak ya? Aku dokter iso meriksa pasien sedina 50 iso kok. Kenapa yang ini enggak? Kenapa enggak bisa? Padahal kalau pasien harus dengan konsultasi juga ya? Iya, harus dengan meriksa dan ya sedina 50 iso. Itu masih saya sambil warna-warna, masih sambil macam-macam iso. Loh kenapa dia nggak bisa
ngasih penjelasan pada 50 orang sehari. Oke. Harusnya bisa dong. Oh, Jika 20 hari selesai. Baik. Kalau saya dikasih pasien 1000, kalau pasiennya pada nggak jelas semua, saya selesaikan sehari 50 minimal, ya 10 hari 500, tak sanggupi 20 hari semua Selesai. itu jelas. Ya, oke. Berarti ini Gitu. tantangan nih. Berarti saya langsung ke Pak Iya, Budi dulu nih ya, Pak Hasto ya. Iya, harus bisa dong. Oke, Kalau nggak baik. bisa, waduh, bahaya itu. Kan gini, Gimana, ada satu gimana, kunci lagi. Sebetulnya kita itu memuaskan warga, Ya, itu tidak mesti bisa memenuhi ekspektasinya. oke. Tapi kita memuaskan. Ya. Ekspektasinya, Pak, saya ingin mendirikan rumah di tengah jalan, ya jelas nggak bisa, ya kan. Tapi kan kita bisa memuaskan orang ini, Pak. Sebaiknya Seperti ini gini ini. aja, Pak. Besok Oke. saya mudahkan dengan gini. Besok Bapak, kalau kurangnya apa, saya bantu. Mungkin Bapak kalau gambar repot, tak gambarkan. misalnya Mengarahkan gitu. ya, Pak ya. Iya, mengarahkan Oke. dan membantu. Siap. Ya. Akhirnya orang ini puas, padahal tidak dipenuhi ekspektasinya. Jadi Oke. supaya mereka ini kan bisa punya pemikiran bahwa oh ya, saya memang tidak bisa memenuhi ekspektasi, tapi saya wajib memuaskan. Oke, dengan Itu. mengarahkan dan membantu. Iya. Siap, baik. Saya ke Pak Budi dulu, Pak Hasto. Ini kalau kita ngomongin soal program kan harus inovasi, Pak. Iya. Maksudnya supaya masyarakat Iya. jadi tertarik begitu. Iya. Nah, kalau terkait dengan masyarakat yang berpartisipasi, bagaimana dengan Quick Wins DP MPTSP? Di situ ada, kalau nggak salah tuh ada Clipper Invest, Iya. ada Rakon Takon tadi, Iya. Pak. Kemudian ada juga Kopi Kopi Jos. Ini bukan ngopinya ya, Iya. tapi lebih kepada konsultasi ya, Pak Iya. ya. Kemudian ada MPP Inklusi juga. Nah, Iya. terus itu Pak, terkait dengan itu Pak, bagaimana dengan Quick Wins itu? Terima kasih. Jadi memang Quick Win yang kemarin menjadi challenge kami itu memang muaranya nanti Iya. pada memuaskan, Memuaskan tadi, tadi ya? Mbak. Iya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah memuaskan. Hmm. Memang memuaskan ini ada berbagai cara yang Iya. kami lakukan. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kepastian tadi. Jadi kalau 3 tadi ini kan memang harus perlu pasti waktunya. Nah ini kita coba yang pertama tentu masyarakat yang akan mengurus perizinan ini tentunya karena kita ini sudah menggunakan platform semua, Mbak. Oke. Platform kalau untuk usaha ini nanti perizinan berusaha pakai OSS. Oke. Kalau itu nanti izin bangunan itu pakai SIM BG. Kemudian kalau ini perizinan non perizinan itu memakai aplikasinya Pemkot Kota Yogyakarta melalui CSS. Oke, Ya, artinya ada- ini sudah online semua ya Pak ya? betul. Oke. Nah, maka dari kesimpulan tadi setelah kita bedah, ini kemarin juga atas arahan Pak Wali Kota, ternyata memang ada beberapa simpulan-simpulan di mana kita putuskan bahwa ternyata memang yang masih ganjel Iya. itu ada di PBG. Oh gitu, makanya ini kita angkat sekarang Betul, nih. ya. Oke. Maka ini juga kami sampaikan ke publik Ya. apa saja yang kita coba usahakan untuk memuaskan tadi. Jadi yang pertama kita buka konsultasi tadi itu. Ini arahnya adalah biar masyarakat tahu betul apa syaratnya, prosedurnya, berapa biayanya. Ya. Kemudian langsung bisa mengupload di beberapa aplikasi tadi. Ya. Baik itu bangunannya, baik itu perizinan berusahanya maupun yang lainnya. Nah kemudian kami juga membuka layanan konsultasi yang sifatnya koordinatif teknis atau tadi sebagian rakon takon gitu Iya, ya. iya. Rasah takon langsung on. Rakon takon tapi Iya. kudu dong. Ya. Itu adalah usaha bagaimana ketika masyarakat ini masih berbagai hal masih buta terhadap perizinan itu, khususnya PBG misalnya tata ruangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, pemadam kebakarannya seperti apa, lalu lintas seperti apa, ini bisa kita bicarakan di situ. Jadi masyarakat bisa bundling dapatnya, Oke. karena satu rapat Iya. itu meliputi berbagai OPD Betul. yang ada. Iya. Ya. Itu nggak pusing tuh Pak, kan banyak banget yang harus diurus ya Pak ya. Iya intinya ya. betul. Oke, nah harapannya ketika semuanya sudah ready masuk di PBG, oke. Nah kemudian kemarin kita juga sudah menginventarisir bahwa dari sekian ribu dan akhirnya kita berbagi nih dengan Bu Umi Iya. kaitan dengan PBG tadi. Iya. Kebetulan kami kebagian terkait dengan beberapa arsip PBG yang mandek melalui aplikasi itu. Artinya tertunda gitu Pak. Tertunda betul. Oh. Nah
Ini mulai tahun 22, 23, 24, 25. Oke. Kemudian kita akumulasi menjadi sekitar 620. Ya. Nah, challenge yang disampaikan Pak Walid tadi, kita wujudkan tadi. Yang pertama, kita undang yang bersangkutan untuk klarifikasi. Apakah masih mau diterusin apa enggak gitu? Tuh, tapi Takutnya udah yang putus asa terpenting, dia. yang terpenting adalah sebenarnya kesulitannya di mana. Oh, oke. Kok Nah, nggak diterusin gitu? betul, Oh, oke. ya. Kemudian yang kedua, kami sudah menyediakan waktu. Kalau Pak Wali itu open house setiap hari Rabu, kami mohon izin Pak Wali ini Senin Selasa. Ini Oh, kami standby di sini. Ya, bahkan saya langsung memang ada di depan ini menyapa dan Ya. terkait dengan apa yang kesulitannya dan sebagainya. Seminggu 2 kali ya Pak ya? Betul. Nah, ini alhamdulillahnya dalam bulan ini kita mulai kemarin tanggal 29 Juli, Pak. Oh, pertama perdana? Betul. Untuk- 29 Juni, Nyon Sewu. Juni ya? Ya. Ya, ini hampir sebulan berarti Betul. ya. Oke. Nah, untuk ini juga- bazar ini ya Pak berarti ya? Ya, jadi sebagai jawaban publik, Ya. monggo nanti setiap Senin Selasa terkait perizinan silakan langsung aja datang di Mall Pelayanan Publik. Oke. Tidak perlu antri, ngomong di front office, Ya. ketemu dengan saya, Ya. langsung kami Oke. temui. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah menunjukkan beberapa signifikan. Kemarin awal-awal ini 20 per hari, Senin Selasa 20, ini mulai minggu ini sudah 50. Perharinya? Melalui Sebentar WA. lagi akan melebihi ekspektasinya. Enggak, Pak. 60 Tapi ya? gini, Gimana? 50 ini yang kita konfirmasi. Oh, oke. Ada yang melalui WA, Ya. konsultasinya, Ya. ada yang melalui telepon, ada yang datang ke sini. Oh, jadi dilayani semua ini? Iya, maksudnya? Oh, karena oke. di Clipper Invest itu Iya. juga ada chatbotnya. Oh, ngoten. Nah, bisa tanya di situ. Oke. Ya, nanti bisa di sini nomornya. Iya, silakan ditampilkan Iya. ya di sini ya. Nanti nomornya di sini. Nanti kalau kurang puas di sini, nah nanti bisa datang langsung ketemu Iya. Pak Budi gitu. Nah, ya. silakan Oke. nanti masyarakat bisa melalui itu atau Iya. datang langsung melalui saya. Nah, Oke. dalam bulan ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan Iya. karena dari hasil pengamatan kita ini sudah sekitar 300 ya, Bu ya. Nah, 300-an. Dari 600 kemarin yang sempat tertunda itu, Pak. Bukan, Oh, beda lagi maksudnya nih. yang terbit. Oh, yang Ya. terbit. Oke. Karena di tahun 2025 Iya, kita iya. hanya menerbitkan sekitar 300 juga. Oh, Ini ngoten. 1 tahun. Iya. Nah, berkat tadi motivasi dan juga arahan Dari Pak Pak Wali, dan ya. Bukan motivasi, ancaman. Beda tipis, Pak. betul, Pak. Saya bedakan tipis, Pak. Beda Ternyata langsung tipis to itu. the point sama antara, Bapak. antara motivasi dan mengancam beda tipis. Jadi To the memang point. setiap tahun tuh targetnya di 300 itu, Pak? Atau bisa lebih Enggak, harusnya? kalau target kita sih begitu masuk yang kita keluarkan. Oh, oke, Apakah oke. itu ditolak ataukah diterima Oke, gitu. yang Tapi penting ini- syarat lengkap ya, betul. Pak ya. Oke. Tapi kita kan nyaru utang yang lama-lama ini. Iya, 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 iya. Ini. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ini sudah ya sesuai dengan SOP. Ya. Berapa hari prosesnya. Kalau iya lanjut, kalau tidak ya tolak. Oke, Jadi, baik. Nah, dari itu sekian beberapa. banyak kalau prasyarat sudah lengkap tuh, Pak. Biasanya berapa lama sih, Pak, bisa terbit izin itu, Pak? Kalau PBG ada SOP-nya sebenarnya. 35 hari. Oh, oke. Iya, syarat Setelah lengkap. semua syarat lengkap. Iya, Oke, oke, baik. oke. Ya, mungkin saya akan langsung ke Bu Umi. Bu Umi, kan masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu sebenarnya persetujuan bangunan gedung. Taunya mereka adalah ngurusnya kalau untuk bisnis gitu misalnya ya. Padahal sebenarnya kita bangun rumah pun perlu itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana, Bu, kepada masyarakat terkait dengan PBG ini. Jadi kalau zaman dulu masyarakat taunya IMB ya, Oh. izin mendirikan bangunan. Oke. Kemudian di tahun 2021 Ya. itu dari Kementerian PU dirubah menjadi PBG, Oke. Persetujuan Bangunan Gedung. Jadi setiap masyarakat akan membangun, kemudian merehab, kemudian membongkar atau mengurangi, Ya. itu harus mendapatkan izin, Oke. namanya Persetujuan Bangunan Gedung. Gedung. Ini Oke. tidak hanya untuk bisnis, tapi Ya. juga rumah, rumah tinggal, kemudian reklame, semua yang berbentuk bangunan pun Oh. harus Oke. memerlukan izin. Oh. Kenapa harus izin? Iya, iya, Sebenarnya tujuan utama adalah untuk melindungi masyarakat tentang keselamatan bangunan. Kita tahu Kota Jogja ini daerah yang rawan gempa, Yap. sehingga ketika masyarakat mau membangun, kita juga koreksi strukturnya. Iya, iya, iya. Benar enggak, aman enggak kalau Oke, ada gempa? Termasuk reklame, aman enggak reklame yang tinggi-tinggi itu kalau Betul. ada hujan Angin angin, misalnya, ya, ada ya. gempa seperti itu. Oh gitu. Oke baik. Nah kemudian alur pelayanannya seperti apa Bu? Apa sama juga dengan IMB waktu itu? Berbeda, karena sekarang semua sudah dengan online, dengan Oke. aplikasi SIMBG namanya. Oke. SIMBG
www.pu.go.id. Berarti harus masuk ke sana dulu. Harus aplikasi ya, ini tadi yang mungkin masyarakat ini saat ini semua sudah daftarnya lewat online sudah bisa. Ya. Tetapi ketika kami menyampaikan kekurangan lewat aplikasi, Ya. tidak setiap hari masyarakat itu membuka aplikasi. Oh, oke. Kan kita nggak mesti masyarakat itu buka SIM BG setiap hari, enggak. Iya, iya, iya. Sehingga kenapa banyak tumpuan, ternyata banyak sekali yang sudah kita kembalikan karena kekurangan syarat, Tapi tidak tidak direspon karena masyarakat tidak tahu. Dia Oke. taunya nanti ke sini saya sudah 1 tahun belum. belum. Ternyata sudah kita kembalikan tapi masyarakat tidak tahu. Sehingga sekarang untuk percepatan kami tambah dengan WA. Oh, Ketika ngaten. kami mengembalikan lewat aplikasi, tetap kita WA. Mohon dibuka aplikasi karena ada kekurangan persyaratan. Ya lo baik Sehingga banget ya. masyarakat cepat karena Iya. kalau WA kan tiap hari Betul, betul, dibuka betul, ini. betul. Kalau aplikasi kan ya sudah ketika daftar habis itu tidak dibuka. Ini sudah begitu. melebihi antara dua orang yang sedang berhubungan ya. Sudah makan belum gitu ya. Iya. Ini bedanya gitu. Tolong dicek ya, Iya. gitu ya Bu ya. Oke. Kami tunggu responnya dalam waktu 7 hari seperti baik itu. banget, Sudah Mbak. sekarang kita double, tidak hanya aplikasi tapi juga dengan WA. Oke. Apa-apa. Kurang apa lagi coba ya. Ancamannya sudah ini Pak. Sudah membuahkan hasil. Bukan hasil. Tapi dengan kondisi seperti itu Ibu kan biasanya ini sudah memasukkan data Iya. gitu ya. Kemudian saya cek besok ternyata belum dibalikin. Cek lagi ternyata belum dibalikin. Itu biasanya berapa lama Bu? Apa 1 kali 24 jam itu bisa dicek dan oh ini kurang nih gitu. Untuk tahap awal administrasi kami 2 kali 24 jam sudah kami sampaikan Oh, jawabannya. mantap. Apakah ada kekurangan atau Oke. sudah bisa berproses. Baik, lanjut. artinya Seperti masyarakat juga harus ini ya, apa namanya, dia aktif ya Bu ya, untuk ngecek ya. itu. Iya. Baik, 2 kali 24 jam. Nah kalau 2 kali 24 jam kok belum nongol-nongol juga kekurangannya apa, silakan nanti bisa WA juga. Bisa ya Bu ya gitu Ya, ya? karena di situ sudah ada WA layanan. Oh yang oke. bersamaan dengan WA-nya di MPP. Jadi satu WA untuk kita semua, tidak masing-masing punya WA sendiri-sendiri. Oh ngaten. Jadi misalnya WA, oh ini kayaknya keperuntukannya adalah untuk DPU PMK misalnya begitu ya, nanti disalurkannya ke sana begitu. Oke, siap. Baik, saya lanjut lagi nih, saya ke Pak Wahyu sekarang supaya satu segmen ini kita dapat semuanya ya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita ngomongin soal kesesuaian tata ruang kota ini ya menjadi aspek penting dalam masyarakat sebelum mengajukan PBG. Nah, ini kenapa hal itu sangat penting sekali dan masyarakat mungkin harus tahu gitu Pak. Ya betul Mbak Ira. Jadi memang sebelum tadi Bu Umi sudah sampaikan, masyarakat sebelum mengajukan PBG, persetujuan bangunan gedung, selayaknya mengetahui dulu tentang ketentuan tata ruangnya. Oke. Nah, kami di Kota Jakarta ini sudah ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, Perda nomor 2 tahun 2021. Beserta dengan operasionalisasinya, regulasi yang lebih detail ada di Peraturan Wali Kota nomor 118 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang. Ya. Disinilah di peraturan Perwal RDTR inilah khususnya sebelum PBG, sebelum menggambar, selayaknya pemohon dalam hal ini masyarakat mengetahui ketentuan tata ruangnya. Oke. Ketika di suatu lokasi di Kota Jakarta boleh tidak dibangun, untuk apa, Oke. manfaatnya, pemanfaatan ruangnya seperti apa, kemudian intensitas pemanfaatan ruangnya seperti apa, ketinggiannya, berapa meter yang harus diperkenankan, Oke. kemudian garis sempadan bangunannya berapa meter, kemudian juga ada koefisien dasar hijau yang wajib dipenuhi, ada koefisien dasar bangunan serta koefisien lantai bangunan. Itulah hal-hal yang mendasar yang masyarakat atau pemohon itu menjadi dasar sebelum mengajukan PBG. Oke. Karena untuk menggambar rancangan bangunan khususnya diperlukan data-data itu. Oke. Ketinggiannya maksimal berapa, KDB Iya, iya. berapa, KLB, Oke. KLB-nya berapa, sempadannya berapa. Kalau dulu kan gambar dulu baru maju Pak ya. Ya. Sekarang nggak bisa gitu. Itu menjadi 2 kali kerja. Kalau menggambar Iya, dulu nanti harus oke. direvisi, Oke. diulang dan sebagainya. Oke. Berarti contohnya misal saya beli tanah gitu. Ini udah saya anggurin nih tanahnya. Saya mau Betul. bangun. Saya harus ngobrol dulu nih sama teman-teman di Betul, dinas Bapak gitu ya. Iya, Ini boleh nggak dibangun gitu Pak ya? betul Iya. ya. Oh, oke, baik. Di samping konsultasi di sini, di pojok konsultasi, di Mall Pelayanan Publik, Ya. juga masyarakat bisa mengakses langsung Ya. melalui website maupun melalui gadget ke gatramatra.jogjakota.go.id. Apa Pak? gatramatra.jogjakota.go.id. Gatra.jogjakota.go.id. Oke. Ini informasinya ya online, real time, dimanapun bisa diakses, kapanpun. Karena ketika
akan membangun, akan menggambar seperti yang akan Bangunan itu diajukan tadi. ke BBG, itu tadi yang kami sampaikan, ketinggian bangunan berapa yang maksimal, KDB, KLB, GSB berapa, itu bisa diakses langsung di Gatra Matra Oh, tanpa ngata. melalui formal permohonan dan sebagainya, tapi sudah diketahui rancangan seperti apa yang harus yang bisa dipenuhi dibangun secara nantinya tata gitu ruang. ya. Iya, Oh. itu mempermudah sehingga akan mempercepat dalam hal urusan pemenuhan prasyarat sebelumnya. Oke, berarti kalau misalnya masyarakat pengen tahu apakah lokasinya yang dimiliki ini sudah sesuai dengan tata ruang, bisa ke sana, Pak? Betul ya. gatra.matra.jogjakota.go.id. Oke, baik. Nah, sejauh ini yang ditemuin sama teman-teman di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja gitu, Pak, apa yang paling susah dipahami oleh masyarakat terkait dengan tata ruang ini, Pak? Nah, memang benar tadi juga disampaikan Pak Wali tentang kepastian. Nah, kepastian di sini kan kita Pemkot sudah mempunyai Perwal 118 tahun 2021 tentang RDTR, Rencana Detil Tata Ruang. Nah, bangunan-bangunan yang sudah berdiri sebelum RDTR ini kan harus difasilitasi. Oke. Jadi asas keadilan ke masyarakat harus ada. Sehingga manakala tadi yang disampaikan Pak Budi dan Bu Umi, ketika permohonan PBG yang terhenti atau mandek karena tidak bisa terpenuhi intensitas pemanfaatan ruangnya, apakah ketinggian, sempadan, KDB dan sebagainya, manakala bangunan itu berdiri sebelum RDTR ditetapkan, ini difasilitasi dengan inovasi yang namanya INDIS. Itu apa, Pak? Nah, ini peraturan wali kota tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Sehingga manakala misalnya ketinggian tidak terpenuhi, padahal bangunan sudah berdiri sebelum RDTR lebih ditetapkan. lama bangunannya daripada aturannya betul. gitu ya. Iya. Apakah sempadan bangunannya, apakah KLB, KDB dan sebagainya. Ini bisa melakukan pelampauan yang diwadahi dalam perwal INDIS ini, insentif dan disinsentif ini, sehingga nanti kami hitung konsekuensinya, kontribusinya dalam khususnya pengenaan disinsentifnya. Nah, ketika sudah dilakukan perhitungan dan akhirnya masyarakat juga pemohon bisa memenuhi pembayaran disinsentifnya, bisa lanjut dalam alur PBG selanjutnya. Sehingga kendala tata ruang di sini teratasi dalam pemenuhan prasyarat di PBG ini. Itu tidak perlu merubah bangunan yang sudah dibuat? Tidak perlu, karena sudah terjadi, sudah existing barang yang given ya sebelum perwal RDTR ini ditetapkan. Iya. Oke, baik. Artinya tidak saklek harus sesuai dengan aturan ya, karena sudah jalan dulu kan gitu ya. Ketika memang secara tata ruang kapasitasnya masih dalam koridor pemanfaatan pola ruang maupun struktur ruangnya. Di sini hanya pelampauan yang masih dalam toleransi kapasitas daya dukung dan daya tampung tata ruang kota. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita juga di sini menghadirkan teman-teman gitu ya dari masyarakat juga yang nanti juga akan memberikan masukan kemudian kritik saran atau mau bercerita. Kira-kira kalau di lapangan itu yang terjadi seperti apa? Nanti ada teman-teman perwakilan Pirukunan Tuanggono. Cuma nanti ya di sesi berikutnya karena kami kepengen diskusi dulu di awal gitu ya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kota Yogyakarta terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Saya coba ke Bu Umi lagi. Bu Umi, kalau kita berbicara mengenai kesalahan yang paling menyebabkan PBG ini menjadi lama atau tertunda itu biasanya apa, Bu? Biasanya paling banyak di perhitungan struktur. Karena kalau bangunan di atas 2 lantai, mereka harus melengkapi syarat perhitungan strukturnya. Misalnya kolomnya nanti ukuran berapa, besinya berapa. Itu yang bagi masyarakat awam kelihatannya sangat susah. Seperti itu yang banyak, sehingga bolak-balik harus dibetulkan cara menghitungnya. Kenapa ini kita ketat? Karena tadi kita sampaikan bahwa Kota Jogja itu daerah rawan gempa. Sehingga harapan kami semua bangunan itu aman secara struktur gempa. Tetapi kami juga berinovasi untuk beberapa waktu ini kami sudah mencoba untuk bangunan sederhana yang 2 lantai tapi di bawah 90 untuk rumah tinggal, itu tidak perlu dengan perhitungan. Kami sudah menyediakan 90 meter persegi maksudnya? 90 meter persegi. Masyarakat tidak perlu menghitung. Kami sudah menyiapkan hitungan secara standar. Sudah ada standarnya. Ya, standarnya. Sehingga nanti kalau lebarnya 3x3, kamu cukup menggunakan kolom ukuran ini. Kami sudah ada prototipenya. Sehingga ini masyarakat supaya mudah, tidak perlu mencari ahli untuk menghitung, tidak salah lagi, kami sudah ada prototipe. Tapi kalau untuk
bangunan tinggi memang tetap harus berhitung, tapi untuk rumah tinggal sudah kami sederhanakan. Oke, baik. Dan Ya. ada lagi nih sebenarnya untuk prototipe, banyak prototipe. Kalau masyarakat sudah menggunakan prototipe yang ada di SIM-BG, kami tidak perlu koreksi lagi, baik gambar, hitungan, tinggal maupun pilih aja ya. tinggal pilih aja, Oke. itu nanti lebih cepat. Baik. Kami sudah punya banyak prototipe. Sudah dimudahkan sebenarnya. Tinggal nanti kita akan lihat seperti apa implementasinya. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi. Di sesi kedua ini akan semakin menarik karena kita juga nanti akan menampilkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada di Kota Yogyakarta, bagaimana terkait dengan perizinannya, begitu ya. Kita akan lihat bagaimana nanti pendapat masyarakat mengenai pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami tentunya di Sikoin. Emang iya urus PBG sesusah itu? Yogyakarta, kota budaya yang terus tumbuh dan berkembang. Untuk memastikan bangunan sesuai aturan, ada layanan persetujuan bangunan gedung di sini. Halo, hari ini saya sedang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta untuk mencari tahu tentang PBG. Yuk langsung saja kita bertemu dengan pihak yang berwenang. Siang Mbak, loket konsultasi teknis di sebelah mana ya Mbak? Konsultasi teknis, ini nomor antriannya, lurus belok kanan. Oke, makasih Mbak. Selamat siang Bapak Ibu. Mari silakan Mbak. Iya, saya ingin tahu mengenai layanan PBG itu boleh ya? Boleh. Oke, sebenarnya PBG itu apa sih dan mengapa penting untuk masyarakat? PBG itu dulu namanya IMB. Sekarang beralih PBG karena sudah terpusat, ada SIM-nya, jadi dinamakan PBG, perizinan pembangunan gedung. Jadi sangat penting untuk masyarakat yang baru mau membangun atau bangunan yang sudah terbangun yang belum mempunyai izin, nanti bisa izin namanya SLF, ada salah satu bagian di PBG. Itu sangat penting untuk keabsahan kepemilikan bangunan. Lalu bagaimana sih Pak proses atau tahapannya dalam pengurusan PBG itu? Oh iya, untuk tahap awalnya jenengan harus memiliki KKPR. Karena KKPR itu sebuah aturan yang mengatur tentang tanah atau parcel punya seseorang itu boleh dibangun, luasannya berapa, ketinggiannya berapa. Setelah KKPR itu baru nanti pemohon bisa buat acuan untuk membangun hunian atau membangun sebuah usaha di situ. Nanti setelah itu baru syarat-syarat terpenuhi semua, tinggal mengajukan gambar yang jenengan ajukan yang sudah sesuai dengan KKPR, gambar arsitektur, gambar struktur, terus gambar MEP. Nah, nanti kalau udah komplit semuanya, petugas lapangan datang, dicek, disurvei. Setelah itu sesuai semuanya, nanti muncul SKRD-nya untuk pembayaran restitusi. Nanti pembayarannya bisa resmi di BPD setelah mendapatkan virtual account-nya dari DPMP TSP nanti, khususnya di Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu informasinya. Wah, ternyata prosesnya jelas dan terstruktur ya. Nah, biar lebih jelas, ini rangkuman mekanismenya. 1. Lengkapi persyaratan. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung, wajib melengkapi dokumen seperti KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, analisis dampak lalu lintas, rekomendasi kebudayaan, dan dokumen teknis seperti arsitektur, struktur, dan MEP. KKPR adalah langkah awal untuk memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tata ruang pada lokasi yang direncanakan. KKPR mencakup zona pola ruang, intensitas ruang, tata bangunan, dan ketentuan lain yang harus ditaati. 2. Ajukan permohonan. Setelah dokumen lengkap, ajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id. Jangan lupa cek progres permohonan secara berkala di website tersebut. 3.
3. DPUPKP memverifikasi dokumen. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menunjuk tim penilai teknis (TPT) atau tim profesi ahli TPA. 4. Pemeriksaan standar teknis. TPT atau TPA akan mengecek apakah permohonan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 5. Penetapan retribusi. Jika sesuai, DPUPKP akan menghitung biaya retribusi sebagai dasar penagihan. 6. Informasi tagihan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP akan menyampaikan informasi penagih retribusi kepada pemohon. 7. Pembayaran retribusi. Pemohon wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 8. Penerbitan persetujuan bangunan gedung. Setelah pembayaran diverifikasi, DPMPTSP akan menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Satu hal lagi nih yang gak kalah penting, pemohon wajib memastikan penyedia jasa perencana konstruksi adalah arsitek yang bersertifikat, lisensi arsitek, sertifikat keahlian arsitek SKA, dan STRA. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat layanan persetujuan bangunan gedung. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung dan masih bingung atau mengalami kendala, yuk langsung berkonsultasi ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta atau dapat melalui WhatsApp resmi DPMPTSP Kota Yogyakarta pada nomor 0812 2570 0612. Di sini, masyarakat mendapatkan panduan lengkap dan konsultasi teknis langsung dari petugas yang profesional dan ramah. Saya sangat terbantu sekali untuk pelayanan di DPMPTSP, terutama saya konsultasi di PBG untuk pengajuan permohonan baru juga, dan di sini dijelaskan sangat jelas dan sangat terbantu. Puas sekali untuk pelayanan di sini. Saya diterima dengan baik, dengan petugas yang ramah-ramah, dibantu dengan persyaratan, pengarahan yang jelas, informasi yang jelas. Dengan PBG, bangunan Anda akan aman secara teknis, legal di mata hukum, dan mendukung tata ruang kota yang lebih baik. Nah, itu dia tadi informasi lengkap mengenai PBG. Jadi, jika Anda ingin membangun dengan aman dan juga tertib, langsung saja datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta atau kunjungi website resmi DPMPTSP. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam obrolan Sikoin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi yang akan kita bahas di sini selain kolaborasi, selain bersinergi, kita juga harus punya banyak inovasi. Karena kalau kita berbicara inovasi, ini pasti akan menjadi sesuatu yang baru. Masyarakat juga pasti akan tanya-tanya, ada inovasi apa lagi ya? Nah, terkait dengan itu saya mau ke Pak Wali dulu nih. Bapak melalui program Quick Wins yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, bagaimana Bapak melihat peran inovasi pelayanan dalam mendukung pembangunan Kota Yogyakarta dengan sedikit ancaman dan motivasi tadi, Pak? Yang beda tipis tadi tuh. Ya namanya quick win. Ya. Ya kan, quick and win. Yes. Ya, jadi ya harus cepat dan unggul. Betul. Ya. Jadi quick win ini kan enggak ada quick win kok lama ya, enggak ada. Namanya just quick ya. Cepat. Sehingga kan mereka ini kan kalau bikin quick win kan ya paling 100 hari. Ya. 100 hari itu sudah terlihat ya, harus perbedaan harus signifikannya sudah, ya. Karena kalau lebih dari 100 hari menurut saya bukan quick lagi, quick Pak. win itu, namanya delay win. Delay. Lambat. Delay. Delay. Jadi ya itu salah satu manfaatnya, memaksakan diri dengan target waktu dan target pencapaian yang kemudian bisa membawa perubahan. Saya kira 3 hal itu menjadi makna di balik quick win. Dia punya target outputnya apa, punya target waktu, dan kemudian ada perubahan. Ada perubahan. Nah ini dengan melalui quick win kita berharap ada perubahan. Kira-kira harapan quick win itu seperti itu. Nah kemudian
dengan quote and quote dipaksa ada quick win, gitu kan. Ya, maka orang itu mau tidak mau harus berpikir keras bahwa peluang mana yang bisa dilihat dipakai untuk mempercepat hasil. Peluang apa? Oke. Ya, jadi kesuksesan itu kan kemampuan seseorang melihat peluang. Ya. Kalau tidak ada peluang, ciptakan peluang. Oke. Dan itu Bapak sudah lihat di teman-teman DPM BTSP terkait dengan pelayanan publik? Ya tadi buktinya ada, misal kemudian wah ini ada peluang ya untuk kita bisa ketemu sama langsung pemohon ya, pemohon itu. Sebetulnya kan ada peluang itu. Ya. Kan kalau misal kita semua itu sudah online, semua sudah online. Ya. Memangnya terus nggak ada peluang ketemu kalau sudah online. Betul, karena banyak yang online ternyata nggak dibuka. Iya betul. Yang tadi disampaikan Bu Umi ya. Dia tidak dibuka, tadi dia ngeluh kemana-mana. Iya betul. Dan tidak berhasil akhirnya. Nah ini kan goalnya tidak tercapai. Padahal banyak sekali warga masyarakat tuh yang pingin mengurus PBG ini karena apa? Pingin buka usaha. Iya. Buka usaha, ada yang pingin punya semacam mungkin hotel kecil atau warung makan misalnya Pak, restoran. Buka homestay gitu, ada yang punya homestay, ada yang pingin buka rumah makan, yang lain-lainnya itu. Nah, ini kan mereka ini inginnya mendapatkan layanan cepat gitu. Nah, maka harapan kami dengan Quick Win itu semua bisa teratasi. Dan tadi bagaimana inovasi itu kan inovasi itu ada nilai kebaruan gitu. Nah, tetapi harapan saya lebih dari itu. Jangan hanya nilai kebaruan, tapi merubah mindset gitu. Menjadi seperti apa mindsetnya? Ya, kalau misalkan katakanlah biasanya nilai kebaruannya itu contoh gini loh. Kalau hari ini meninggal, maka akan hari ini terbit surat kematian misalnya itu. Bagi saya itu inovasi. Tapi itu bukan suatu reformasi. Bukan suatu revolusi. Yang baru gitu Itu baru tapi tidak ada perubahan mindset. Nah, memang itu tugas kita kok. Iya, memang harus dilakukan. Memang tugas kita. Kalau ada orang meninggal, secepatnya kemudian bisa keluar surat kematian. Itu kan tugas kita. Tapi kan mindsetnya ya nggak berubah-berubah amat lah. Gitu. Ya kalau hari ini lahir, hari ini keluar akte kelahiran. Jadi belum lahir sudah diketik, ya kan? Karena kan, ya harus ternama dulu. Nah, kan hamil itu bisa di USG anaknya laki atau perempuan. Mohon maaf ini yang berbicara dokter SPOG soalnya. Lah kalau orang meninggal ya jangan diketik dulu sebelum meninggal. Ya. Secepat-cepatnya orang meninggal belum meninggal udah diketik dulu. Oke, baik. Nah, itu adalah inovasi yang sifatnya bahasa kerennya itu just normal science lah. Itu hanya mengerjakan sesuatu yang normal sesuai dengan tugasnya. Tapi kalau misalkan sekarang ini masyarakat yang biasanya membuang sampah itu sembarangan, tidak memilah, kita rubah cara berpikirnya. Sehingga inovasi saya, misalkan, kalau tidak dipilah, tidak diambil. Gitu. Nah ini satu inovasi sekaligus merubah mindset. Ini mereka juga mengerjakan perubahan, tetapi pikirannya juga berubah. Nah ini baru, ini suatu reformasi atau suatu revolusi gitu. Bahwa karena ada perubahan mindset. Jadi saya berharap teman-teman ini akhirnya bisa memilahkan mana yang butuh reformasi, mana revolusi, dan juga hanya sekedar inovasi. Oke, baik. Dan yang paling penting adalah transparansi. Ini yang paling dicari oleh masyarakat. Ya tadi, karena masyarakat butuh kepastian. Kalau tidak ada transparansi, tidak ada kepastian. Dan yang paling dihindari jangan sampai ada yang punya kepentingan, itu penting. Ya, karena secerdas apapun kepala-kepala dinas, termasuk kami sebagai kepala daerah itu secerdas apapun, kalau punya kepentingan umumnya jadi bodoh. Gitu ya Pak ya? Ya iya loh, Anda misalnya Anda cerdas, Mbak Fira cerdas. Tapi Mbak Fira punya kepingan, wah nanti mudah-mudahan kalau percepat ini nanti ada ucapan terima kasih sama saya, ada salam tempelnya. Otomatis jadi bodoh sayanya. Iya, itu kan jadi bodoh. Jadi mikirnya terus ada kepentingan. Wah ini kalau itu kayaknya mau tuh, terus langsung akhirnya merekayasa. Malah justru melakukannya tidak dengan sepenuh hati, jadi nggak ikhlas ngelakuinnya Pak ya? Dan tidak sesuai dengan logika. Oke. Karena ada kepentingan di balik itu. Maka hati-hati. Orang pinter, punya kepentingan,
akan jadi bodoh. Sementara kita ini kan nggak pinter-pinter amat. Kalau begitu ada kepentingan, nggak bodoh lagi. Dibawanya lagi. Sore bodoh. Makanya dibiasakan jangan ada kepentingan. Oke, baik. Itu hal seperti itulah. Yes. Itu yang harus jadi budaya juga ya. Saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi, kendala yang paling sering ditemui masyarakat, Pak. Saya juga pengen tanya nih, dalam mengurus PBG. Karena kan ini tidak banyak yang tahu, bahkan bisa sampai tertunda kalau nggak salah 620 ini ya, perizinan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana teman-teman dari DPM PTSP itu menyelesaikan ini, membuat masyarakat menjadi lebih mudah, Pak? Jadi memang kita melalui berbagai cara tadi ya, melalui online system, kemudian melalui offline, yang ini ternyata memang benar bahwa di samping online itu behind-nya ternyata kita masih ada ya sekitar 30-40 lah masyarakat Kota Jogja yang memang memerlukan tatap muka. Jadi dia nggak marem gitu Pak ya kalau nggak ketemu sama Pak Budi ya? Karena memang budaya kita itu kan budaya jagongan ya. Betul. Ada yang masyarakat itu kemarin ketika datang ke kami, itu sebenarnya ketika di sini kan pas kami ada beberapa yang kesibukan gitu, udah Bu telepon aja, enggak Pak saya harus datang, sudah datang saja. Akhirnya memang harus seperti itu, dan bahkan hal-hal yang kecil ketika itu dibicarakan ternyata memang menjadi mudah. Nah ini memang tadi betul disampaikan Pak Wali, kita tetap menjaga terkait dengan integritas tadi, karena memang seharusnya ketika aplikasi itu kan online system untuk menghindari tatap muka tadi. Nah, maka kami di sini di bazar perizinan ini yang tiap Selasa sama Rabu, kami menemuinya memang ada di ruangan di sini, Mbak. Oh, gitu. Bukan di ruangan saya. Iya. Memang ada khusus ya. Betul. Jadi kami ada di ruangan sini. Nanti kita sediakan meja yang kayak bazar begitu. Kami bersama teman-teman di situ, apa keluhannya dibantu dan sebagainya ada di situ, sehingga tidak tidak sembunyi-sembunyi lah gitu. Masyarakat juga lebih longgar dalam menyampaikan. Kita pun melayani tidak was-was lagi karena takutnya tadi ada beberapa gitu. Jadi memang kalau rata-rata masyarakat ya ketidaktahuan terkait dengan itu, aplikasi terutama. Ini itu yang paling banyak Pak. Kendala yang paling banyak di situ ya. Khususnya untuk masyarakat yang yuswonya mungkin ya 50 ke atas lah seperti saya ini ya, 50 sampai 60, 70, bahkan kemarin ada kejadian lucu Mbak. Kenapa Pak? Jadi yang bersangkutan itu sudah aplikasi, tapi sebenarnya sudah kita balas bahwa itu kurang. Nah, akhirnya dapat informasi untuk mengadakan informasi yang kan orang kalau kepalaan siapa namanya Budi. Gitu. Nah, taunya dia di PU. Datanglah ke PU yang namanya Budi. Udah dimarah-marah itu. Ternyata dimarah-marah sama pemohon nih Pak? Iya. Harusnya Budi DPM PTSP. Baru ke tempat saya. Dilaporkan sama Bu Umi. Ya sudah Bu, ada apa Bu? Itu kan Nyun Sewu kan lansia yang tinggal sendiri. Iya, betul. Ya sudah akhirnya kita di sini uploadnya seperti ini Bu. Iya, selamat ya. Iya Pak. Yang dimarah-marahin dinas sebelah. Beda sebelah. Namanya sama Budi. Sama-sama Budi. Yang dimaksud beda. Terus gimana Pak itu akhirnya? Akhirnya selesai dan paham ini gitu. Karena mereka maaf Pak, saya memang gaptek. Ya udah didampingi di sini Bu. Ya udah. Ya, bisa selesai di situ. Baik. Salah satunya. Iya, artinya tidak semuanya secara online itu selesai karena ada beberapa masyarakat yang tipenya memang dia harus bertemu gitu ya Pak ya. Dan itu masih dilayani sampai dengan sekarang. Makanya kenapa ada yang namanya bazar. Biasanya kan kalau bazar kan jual-jual barang murah Pak. Nah, kalau bazar perizinan tuh yang dijual terus gimana? Yang dijual kita suara dan bimbingan. Pemuasan tadi Pak. Oke. Pemuasan tadi ya. Kita bazar memuaskan. Tidak semua kualitas itu bisa dikuantifikasi. Oh ya. Jadi itu kan hati-hati bahwa layanan itu harus ada kualitas di balik layanan, tapi kualitas tidak bisa dikuantifikasi. Jadi kalau yes no, misalnya ini dijawab yes, ini belum dijawab no misalnya itu. Orang tuh sebenarnya ingin kalau secara kualitas dia ingin kenapa ini no, kenapa yes. Misalnya ini kurang syarat 1, 2, 3, mungkin dia ingin tanya loh, ini saya sudah punya ini apa ini enggak bisa masuk sebagai syarat. Itu kan tidak bisa
diskusikan Iya. lewat Iya. aplikasi Yes Betul. No, Iya. Yes No itu. Ya. Karena sudah Sama- pasti jawabannya itu. Iya, Iya, ya. kan betul. jawabannya Itu itu. yang- Iya, kan Oke. itu kan dijawab oleh mesin. Iya, iya. Jadi iya. perasaan tidak semua bisa diselesaikan Oke, dengan baik. permesinan. Berarti memang harus Iya. ada pelayanan humanis nih yang harus Iya. selalu dihadirkan. Dan yang dilayani soalnya manusia. Iya betul Iya. betul Bapak, betul betul. Coba Oke. kalau melayani orang sakit lebih repot lagi kan kalau mau demam, ayo paracetamol. Gitu kan. Langsung, padahal dia ternyata kalau makan selalu setiap makan paracetamol langsung perutnya sakit. Kan nggak bisa disampaikan. Betul. Kalau cuma itu demam paracetamol. Iya, iya, iya. Iya kan. Analoginya seperti itu ya. Analoginya Tapi seperti sebentar Pak, kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang dilayani adalah manusia begitu ya. Ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat. Nah, kita akan tayangkan dulu sebelum nanti Bapak-bapak dan juga Bu Umi menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat Kota Yogyakarta mengenai ini pendapat masyarakat ya mengenai pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini dia. Saya pikir itu sesuatu yang sangat penting ya Pak, karena ketika membangun itu pasti ada dampak lingkungannya. Jadi harusnya memang ada izin yang harus disampaikan untuk lingkungan. Ya, saya kira penting ya Mas, kalau sebelum kita merenovasi ataupun membangun gedung, karena kan kita hidup di masyarakat ya, jadi harus. Kalau menurut saya memang semua perizinan itu secara legal harus diurus dan dipenuhi, karena untuk mengantisipasi persoalan di kebelakang. Kalau sepengetahuan saya sudah bagus sih Mas, karena kan semuanya sekarang sudah serba online ya, jadi sudah cukup terbantu dan dimudahkan. Hanya mungkin belum semua masyarakat tahu kalau itu sekarang itu sudah lebih mudah. Asal begini, menurut saya harus punya target perhitungan ya. Kalau misalnya seseorang itu yang penting kelengkapannya. Nah, kalau kelengkapannya sudah ada dan sudah memenuhi standar itu ya jangan diperlambat di sana, maksudnya begitu. Artinya Nah, harapannya memang harus ada keseimbangan ya. Ketika masyarakat itu ada kesadaran untuk mau membangun dengan tertib, harapannya juga kita selaku warga itu ada kemudahan. ya tentunya kalau masyarakat itu sesuai target yang dia rencanakan ternyata bisa terpenuhi, saya kira juga akan merasa senang gitu. Jelas itu akan membuat rasa nyaman, aman, karena kita selaku masyarakat itu nyamannya karena semua proses bisa berjalan dengan mudah, dengan lancar. Pastinya itu memberikan rasa aman dan nyaman ya, apalagi di situasi yang seperti sekarang ini kan butuh kepercayaan dan sebagainya ya. Nah, kita belum paham terkait itu, mungkin barangkali kalau itu nanti ada sosialisasi lebih lanjut. Kalau saya sudah tahu Mas, jadi bisa lewat akun JSS ya, semuanya bisa diakses, mau berbagai macam informasi maupun konsultasi semuanya bisa lewat asalkan punya JSS itu. Nah, kalau saya kan jarang mengurus soal-soal gitu sehingga ya barangkali mungkin sudah ada, tapi saya kan belum begitu jarang berkomunikasi ke dalam. Jadi ya harapannya bisa, karena ini kan masyarakat juga kalau dalam membangun, dalam renovasi itu juga butuh waktu ya, dan juga biaya. Jadi mungkin bisa lebih cepat lah nantinya untuk pengurusan perizinan dan sebagainya. Ya, pesannya semoga itu tadi pelayanannya dipermudah, artinya persyaratannya juga dipermudah. Syukur ada bimbingan konsultasi yang kalau kita ingin wilayah kita ini maju sesuai ya, artinya layanan pemerintah ya harus sesuai harapan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan ketenangan. Oke, baik, itu tadi sekilas sedikit terkait dengan bagaimana tanggapan dan pendapat masyarakat mengenai pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Ada yang menyampaikan bahwa AMDAL itu penting gitu. Ini sepertinya ada satu rumah yang kanan kirinya hotel mungkin ya, jadi dia agak terganggu, bisa jadi begitu. Kemudian juga harus ada target, kalau udah lengkap yuk jangan dilama-lamain gitu. Nanti saya nyuwun tanggapan ya Bapak-bapak dan juga Bu Umi ya. Kemudian kesadaran membangun di masyarakat inilah yang harus
wujudkan. Nah, ini sosialisasinya akan seperti apa? Mungkin saya ke Pak Wali dulu. Pak Wali, bagaimana menanggapi apa yang sudah disampaikan masyarakat, Bapak? Ya, saya mengapresiasi pada masyarakat karena ternyata masyarakat itu ya Beragam punya ya, Pak? kesadaran, Iya. punya kesadaran dan masyarakat sekarang juga bisa memahami. Ya. Dan saya kira masyarakat Kota Jakarta ini mayoritas adalah masyarakat yang berpendidikan. Ya, sehingga dia punya pemikirannya itu pemikiran yang sehat, yang produktif dan positif itu. Maka kami terima kasih pada masyarakat. Ya, baik. Kalau dari Pak Budi gimana Pak tadi menanggapi? Ada yang saya garis bawahi ini, harus ada target gitu. Kalau semuanya udah lengkap, ya jangan dilama-lamain gitu Pak. Ini jujur dari mereka loh Pak ya. Betul. Gimana tuh Pak terkait dengan itu? Memang kita juga mencari target kita semuanya terhadap pemenuhan, bahkan di awal-awal di akhir ini juga kita sudah mulai teman-teman itu jangan terpaku pada SOP, tapi ya SOP itu bisa dimajukan. Kalau memang syarat lengkap, is oke. Dan kami selalu berkoordinasi karena memang perizinan itu kan kerja-kerja kolektif, Mbak. Betul. Artinya ibarat sebuah restoran, kita itu sebagai yang di muka, kemudian menyajikan. Nah, teman-teman OPD ini kan yang memasak. Jadi kami punya target, betul. Kami punya target karena aplikasi. Kami punya timeline ketika 1 minggu sebelum SOP terpenuhi, kita sudah calling kepada teman-teman OPD. Ini kenapa belum dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu bagaimana tadi masyarakat ketepatan waktu dan kepastiannya ini di internal kami juga sudah kami bangun seperti itu. Dan ini terbukti. Akhir-akhir ini kan jumlah izin yang dikeluarkan meningkat besar. Semakin banyak ya. Ya, tadi 300 ya. 300 dalam waktu berapa lama? 6 bulan. Juli, Januari. Sampai pertengahan Juli. 300. Tahun lalu setahun berapa? 28. Ya, ini tahun lalu setahun itu 280. 28 biji. Cuman 28. 280 atau 28? 280 yang tahun lalu. 2025 280. Tahun 2025 280. Tapi 1 tahun. 1 tahun. Sekarang baru 6 bulan 300. Kan berarti nanti insya Allah dalam waktu 1 tahun 600 kan gitu kan. Ya. Berarti terpenuhi yang kemarin sudah terkendala-kendala itu keluar semua itunya. Agak waras lah gitu kan. Ada peningkatan kan gitu kan. Artinya peningkatannya kan signifikan. Kalau 2 kali lipat kan signifikan. Betul. Nilainya gitu aja. Jadi lihat lah. Artinya butuh kepastian, kalau udah syarat lengkap, kalau bisa jangan dilama-lama tadi. Dan Pak Budi ini sudah, kalau hari ini syarat lengkap, kemarin janji sama saya berapa itu? Kalau di tempat saya cuma 1 hari, Pak. 1 hari. Kalau hari ini syarat masuk di PTSP ini lengkap, hari ini lengkap, maka 1 kali 24 jam. Sudah terbit. Tertanda tangani. TTE, Pak. Ya, TTE. Gitu. Kan itu. Tanda tangan itu. Jadi mohon masyarakat yang tadi sudah memberikan pendapatnya, besok direnovasi ya. Bukan hanya gedung yang direnovasi. Oke, baik. Saya ke Bu Umi. Bu Umi, bagaimana Bu Umi menanggapi apa yang sudah disampaikan masyarakat tadi, Bu? Untuk Kota Jogja, masyarakatnya memang kesadarannya luar biasa untuk PBG. Karena ketika kami melihat Jogja ini kan sebenarnya pertumbuhannya sudah tidak terlalu banyak ya, untuk rumah sudah penuh. Tapi ternyata permohonan masuk itu rata-rata di 50-70 permohonan per bulan. Berarti kan kesadaran masyarakat itu luar biasa untuk mengurus PBG. Baik itu untuk rumah tinggal maupun sampai usaha. Jadi tidak hanya usaha rumah tinggal sederhana pun masyarakat sudah mulai sadar untuk mengurus PBG-nya. Bahkan mereka yang memang rumahnya pun sudah ada, itu juga diurus ya? Diurus ya. PBG-nya ya. Oke, baik. Nah, kalau dengan Pak Wahyu gimana Bapak terkait dengan ini Pak? Apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat tadi? Karena salah satu syaratnya kan tata ruangnya harus sesuai gitu. Ya betul Mbak Vira. Memang tadi kan disampaikan Pak Wali tentang kepastian dan bagaimana memberikan manfaat. Tadi kalau quick wins tidak hanya cepat, tetapi juga berdampak kepada masyarakat. Nah, tadi yang kami sampaikan peraturan wali kota tentang indis, insentif dan disinsentif ini kan satu-satunya yang ada di Indonesia yang memberikan pengendalian tata ruang, tetapi berdampak langsung, khususnya dalam apa yang ada di PBG. Ketika PBB, kalau di kami kan ini menjadi jengah ketika jendel di PBG tidak bisa lanjut. Nah, bangunan-bangunan existing yang sudah
terlanjur berdiri sebelum perwal RDTR, rencana detail tata ruang, kemudian difasilitasi dengan perwal indis ini. Nah, kenapa bisa? Karena di sini pelampuan itu akhirnya memberi konsekuensi. Nah, terbukti dari kalau bicara tadi target, yang kami lihat yang ada di jendel DPU ini kan sekitar 178 yang terkait dengan tata ruang. Kemudian kami selesaikan dari 178 itu yang mengajukan ke kami 138. Oke, itu pengaduan apa, Pak? Itu yang PBG tidak bisa jalan, PBG maupun SLF ya. Sertifikat layak fungsi ketika tidak bisa jalan karena terbentur dengan ketentuan tata ruang. Nah, kami lihat itu 178 yang terkait dengan kami tata ruang. Kemudian masuk di kami hitung itu 138 yang mengajukan ke kami. Kemudian kami selesaikan dengan penetapan perhitungan itu 125. Dan ini praktis, ini kan bicara target yang sudah masih jendel di PU ya ketika PBG. Nah tadi benar sosialisasi ke depan, ini kami akan mengcoverage yang di luar yang jendel di PU. Mungkin masyarakat pemohon masih banyak yang belum tahu peluang indis ini ketika masyarakat beriktikat. Mungkin di satu sisi kan masyarakat belum banyak yang beriktikat untuk menyelesaikan kewajiban administrasi tentang SLF dan PBG. Nah, ketika sudah merasa terantuk dengan tata ruang, nah ini peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat indis ini di luar yang sudah jendel di PU ini ke depannya sehingga terkendala, tertahan gitu kan Pak. Nggak ada bahasa Indonesianya. Iya, nggak ada Pak, susah Pak, bahasa Jawa itu kaya sekali. Betul, itu tidak bisa. Itu mungkin masyarakat yang takut Pak, mungkin dia sudah punya fasadnya udah keren, nanti kalau saya ngurus malah diapa-apain lagi gedung saya, gitu ya? Ya, mungkin betul. seperti Jadi itu mungkin yang terjadi. Antisipasi ketakutan masyarakat yang ketika nanti tidak terpenuhi tata ruangnya. Nah ini kan indis ini memberi peluang bahwa bangunan yang sudah berdiri silahkan diajukan indisnya. Kalau memang terkait dengan tata ruang, fasilitasnya adalah pemberian insentif. Apakah ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien lantai bangunan, sempadan dan sebagainya. Oke baik, jadi intinya masyarakat nggak usah takut ya kalau misalnya memang sudah punya bangunan sebelum keluarnya perwal rencana detail tata ruang ya. Jadi nggak usah khawatir, silahkan dikonsultasikan saja apa yang bisa dilakukan, kemudian ini harus seperti apa, nanti akan ada arahan gitu ya. Kalau tadi masyarakat menyampaikan harusnya ada pendampingan gitu, itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, sama kami dengan Pak Budi dan Bu Umi ini kan kami ada juga di samping bazar konsultasi juga ada pojok konsultasi. Ketika leres tadi Pak Wali, ketika semua tidak bisa terselesaikan secara online karena butuh masyarakat itu untuk ketemu, kami masih menyediakan dan kami akan menerangkan secara teknis yang nanti diwujudkan dalam KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sehingga sebelum mengajukan PBG untuk bahan menggambar secara teknis, ini gunakan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya. Apakah pola ruangnya sesuai? Kemudian tadi ancang-ancang ketinggiannya berapa, garis sempadan bangunannya berapa, koefisien dasar hijaunya berapa. Disitulah sehingga masyarakat sebelum menggambar mengajukan bisa mendapatkan KKPR melalui perizinan online. Oke, baik. Kalau tadi dari masyarakat melalui video Vox Pop sudah, berarti kita ke teman-teman yang ada di studio. Nah, ini monggo silahkan. Adakah yang ingin menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan, mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, kemudian juga ada masukan, kritik, dan saran, monggo silahkan. Mungkin yang pertama bisa dengan, ini banyak perwakilan, ada perwakilan Pirukunan Tuanggono, ya. Ini mungkin saya dari Tegal Panggung dulu ya. Pinituoni pun sinten niku. Oh, Pak Ilyas, monggo Pak Ilyas silahkan Bapak. Monggo Pak Ilyas, ada yang ingin disampaikan, mungkin bertanya atau mau memberi masukan, monggo. Ada yang bertanya, ada yang memberi masukan. Oke, lengkap Pak, monggo silakan. Yang saya Pak Wali, yang saya Pak Budi, Mbak Umi, Pak Wahyu, yang kami hormati semuanya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan. Pertama adalah kritikan ke PBG. PBG itu kebetulan saya pelaku perizinan juga. Jadi saya selalu berantem masalah perhitungan struktur. Berantem sama siapa Pak? Dari perizinan Pak. Oh dari perizinan. Diskusi mungkin Pak ya. Diskusi ya. Kalau debat nih. Oke. Kalau debat seru Pak, berantem. Terus tapi gimana Pak? Akhirnya saya yang ngalah Mbak, karena bagaimanapun juga kalau nggak ngalah saya pasti nggak akan keluar izinnya.
Harapan kami yaitu tadi pendampingan selalu ada. Jadi kemudian sebelum terjadi transaksi tadi seperti Pak Wali Mondiko tadi harus ada kepastian gitu. Jadi alhamdulillah setelah Pak Budi memegang perizinan ini kepastiannya sudah pasti Pak. Dari kemajuan yang diizinkan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan untuk masalah perizinan hotel. Itu di kawasan Jogja ini kan dibatasi Mbak. Jadi ada beberapa teman itu yang dari Jakarta itu ngontek, "Piye Mas, mbok aku diizinkan hotel." Kalau sekarang di Jogja baru ditutup, saya bilang gitu. Nah, mungkin ada kebijaksanaan yang nantinya bisa jadi kawasan-kawasan mana yang kira-kira bisa diizinkan untuk pendirian hotel. Ya itu saran saya segera Pak, itu karena Jogja itu incaran hotelnya akeh ya, tamunya juga penuh Pak. Kalau malam minggu kita cari hotel itu susah Pak. Oke. Kemudian untuk Nyon Sewu Pak Wali ini, alhamdulillah Pak untuk program bedah rumah ini sangat bermanfaat Pak. Jadi ada kemarin saya terakhir itu bedah rumah di wilayah Ledok Tukangan itu alhamdulillah sekarang mereka sudah membuka warmindo. Dulunya rumahnya kumuh, sekarang saya buka jadi warung warmindo. Cuman ya tadi itu dia mau mengajukan kemodalan itu terbentur dengan IMB Pak. Mungkin nanti Pak Wali bisa memberikan langsung IMB gratis Pak. PBG-nya berarti PBG yang dimaksud ya. PBG ya. Oke. PBG kita beralih ke MBG Pak. Jadi semoga nanti selain bedah rumah juga ada program perizinan gratis. Ya. Karena jadi Nyon Sewu ini melompat-lompat. Jadi ketika kita berbicara masalah struktur Bu, kan sekarang ini sudah zamannya lagi ada bata ringan, ada hebel, dan itu kan konstruksinya lain ya. Jadi mungkin kita harus selalu mengikuti perkembangan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada waktu lagi bisa saya tambahkan. Baik. Matur nuwun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas dari perwakilan Pirukunan Tuanggono Tegal Panggung, Bapak Pinituwo ya. Nanti Bapak kita akan jawab, sudah saya tulis semua ini terkait pertanyaan panjenengan. Bagaimana kita bisa mendatangkan investor Pak? Tadi disampaikan ini banyak yang dari luar yang kepengen investasi di sini, perizinan untuk perhotelannya Bu ya dibuka lagi gitu. Tapi nanti Bapak dijawabnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami. Tetap di obrolan si koin. Emang iya urus PBG sesusah itu? Yogyakarta, kota budaya yang terus tumbuh dan berkembang. Untuk memastikan bangunan sesuai aturan, ada layanan persetujuan bangunan gedung di sini. Halo, hari ini saya sedang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta untuk mencari tahu tentang PBG. Yuk langsung saja kita bertemu dengan pihak yang berwenang. Siang Mbak. Loket konsultasi teknis di sebelah mana ya Mbak? Konsultasi teknis, ini nomor antriannya, lurus belok kanan. Oke, makasih Mbak. Selamat siang Bapak Ibu. Mari silakan Mbak. Iya, saya ingin tahu mengenai layanan PBG itu boleh ya? Boleh. Oke, sebenarnya PBG itu apa sih dan mengapa penting untuk masyarakat? PBG itu dulu namanya IMB, sekarang beralih PBG karena sudah terpusat, ada SIM-nya, jadi dinamakan PBG, perizinan pembangunan gedung. Jadi sangat penting untuk masyarakat yang baru mau membangun atau bangunan yang sudah terbangun yang belum mempunyai izin, nanti bisa izin namanya SLF. Ada salah satu bagian di PBG, itu sangat penting untuk
keabsahan kepemilikan bangunan. Lalu bagaimana sih Pak proses atau tahapannya dalam pengurusan PBG itu? Oh iya, untuk tahap awalnya jenengan harus memiliki KKPR. Karena KKPR itu sebuah aturan yang mengatur tentang tanah atau parcel punya seseorang itu boleh dibangun luasannya berapa, ketinggiannya berapa. Setelah KKPR itu baru nanti pemohon bisa buat acuan untuk membangun hunian atau membangun sebuah usaha di situ. Nanti setelah itu baru syarat-syarat terpenuhi semua, tinggal mengajukan gambar yang jenengan ajukan yang sudah sesuai dengan KKPR, gambar arsitektur, gambar struktur, terus gambar MEP. Nah, nanti kalau udah komplit semuanya, petugas lapangan datang, dicek, disurvei. Setelah itu sesuai semuanya, nanti muncul SKRD-nya untuk pembayaran restitusi. Nanti pembayarannya bisa resmi di BPD setelah mendapatkan virtual account-nya dari DPM PTSP nanti, khususnya di kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu informasinya. Wah, ternyata prosesnya jelas dan terstruktur ya. Nah, biar lebih jelas, ini rangkuman mekanismenya. 1. Lengkapi persyaratan. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung, wajib melengkapi dokumen seperti KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, analisis dampak lalu lintas, rekomendasi kebudayaan, dan dokumen teknis seperti arsitektur, struktur, dan MEP. KKPR adalah langkah awal untuk memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tata ruang pada lokasi yang direncanakan. KKPR mencakup zona pola ruang, intensitas ruang, tata bangunan, dan ketentuan lain yang harus ditaati. 2. Ajukan permohonan. Setelah dokumen lengkap, ajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id. Jangan lupa cek progres permohonan secara berkala di website tersebut. 3. DPU PKP memverifikasi dokumen. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPU PKP) akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menunjuk tim penilai teknis (TPT) atau tim profesi ahli TPA. 4. Pemeriksaan standar teknis. TPT atau TPA akan mengecek apakah permohonan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 5. Penetapan retribusi. Jika sesuai, DPU PKP akan menghitung biaya retribusi sebagai dasar penagihan. 6. Informasi tagihan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP akan menyampaikan informasi penagih retribusi kepada pemohon. 7. Pembayaran retribusi. Pemohon wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 8. Penerbitan persetujuan bangunan gedung. Setelah pembayaran diverifikasi, DPM PTSP akan menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Satu hal lagi nih yang gak kalah penting, pemohon wajib memastikan penyedia jasa perencana konstruksi adalah arsitek yang bersertifikat, lisensi arsitek, sertifikat keahlian arsitek SKA, dan STRA. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat layanan persetujuan bangunan gedung. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung dan masih bingung atau mengalami kendala, yuk langsung berkonsultasi ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta atau dapat melalui WhatsApp resmi DPM PTSP Kota Yogyakarta pada nomor 0812 2570 0612. Di sini, masyarakat mendapatkan panduan lengkap dan konsultasi teknis langsung dari petugas yang profesional dan ramah. Saya sangat terbantu sekali untuk pelayanan di DPM PTSP, terutama saya konsultasi di PBG untuk pengajuan permohonan baru juga, dan di sini dijelaskan sangat jelas dan sangat terbantu. Puas sekali untuk pelayanan di sini. Saya diterima dengan baik, dengan petugas yang ramah-ramah, dibantu dengan persyaratan, pengarahan yang jelas, informasi yang jelas. Dengan PBG, bangunan Anda akan aman secara teknis, legal di mata hukum, dan mendukung tata ruang kota yang lebih baik. Nah, itu dia tadi informasi lengkap mengenai PBG. Jadi, jika Anda ingin membangun dengan aman dan juga tertib, langsung saja datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta atau kunjungi website resmi DPM PTSP. Sampai jumpa di video berikutnya.
Baik, kita lanjutkan obrolan seru kita di obrolan Sikoin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Masih membahas tema melalui PBG cepat, membangun tepat, percepatan layanan persetujuan bangunan gedung untuk Kota Yogyakarta yang semakin maju. Kita akan berikan apresiasi dulu dengan tadi masukan dari Pak Ilyas ya, terkait dengan pelayanan dan perizinan yang ada. Kemudian juga pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan yang Pak Ilyas sampaikan tadi. Yang pertama, ke Pak Wali dulu Bapak, beliau menyampaikan matur nuwun dengan program bedah rumahnya, sekarang sudah jadi Warmindo, tidak hanya punya rumah tapi punya usaha Bapak. Iya punya warung, cuman sekarang nih Pak terbentur PBG nih Pak untuk mengajukan modal. Mungkin Warmindonya mau dibikin tingkat 3 atau tingkat 4 gitu Pak ya, atau mau perluasan, tapi butuh modal nih Pak. Tapi ya, PBG-nya belum ada gitu Pak. Ya, saya kira untuk bedah rumah ya, bedah rumah itu kan rumahnya pada umumnya sederhana. Kecil, sederhana, baru masuk aja udah sampai luar kadang-kadang ya, karena saking kecilnya itu. Sudah sampai halaman belakang ya Pak. Iya. Jadi kalau dengan Pak Ilyas ini kan sering kita bedah rumah itu kan gitu, rumahnya pada umumnya sederhana. Sehingga tadi kan Bu Umi, Kepala Dinas PU sampaikan, rumah-rumah yang kecil, yang sederhana itu desainnya aja bisa milih. Ya bisa milih, tinggal dibantu lah, bisa dibantu. Sehingga harapannya Pak Ilyas gratis itu saya kira sangat mungkin, karena nanti kita hitung Pak, biayanya sampai habis berapa PBG bedah rumah itu. Kalau misalkan tidak mahal kan, waktu kita ngumpulkan anggaran untuk bedah rumah itu sekaligus sebagian untuk bayar PBG selesai. Ya kan, kalau nggak mahal kan gitu ya. Dan karena biasanya kalau bedah rumah itu gotong royong, anggarannya kan dari iuran apa ya, kerelaan dari banyak orang, para pihak. Sehingga tidak memungkinkan sulit, ya Pak ya? Memungkinkan, sangat tidak sulit. Kalau seandainya bedah rumah itu bisa digratiskan PBG-nya. Karena tidak ada bedah rumah tingkat 3, tidak ada. Tingkat 2 nggak ada. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang moratorium pendirian hotel. Nah, yang di moratorium itu hanya core zone. Jadi Malioboro atau Sumbu Filosofi ini kan ada istilahnya core zone, ada daerah intinya, ya. Nah, tetapi ada buffer zone, ada buffer zone. Nah, nanti ini Pak Wahyu itu tahu itu mana yang core zone-nya, mana buffer zone-nya. Saya kira teman-teman ini tahu. Sehingga yang buffer zone itu kan boleh mendirikan hotel boleh, hanya ketinggiannya ada batasnya tertentu. Ada buffer zone boleh, kemudian yang jarak di luar buffer zone juga boleh, gitu kan. Nah, ketinggiannya berapa ada ketentuan. Saya kira ya bisa Pak. Nanti kalau mau tahun ini mendirikan hotel ya diarahkan, karena yang core zone masih moratorium ya suruh keluar dikit lah ke buffer zone atau ke luarnya buffer zone lagi. Pak Wahyu mungkin akan menambahkan Bapak terkait dengan ini pertanyaan Pak Ilyas tadi. Memang kalau seperti disampaikan Pak Wali ya, kalau konteksnya juga dengan insentif itu kami kan juga mengarahkan terutama untuk investasi yang baru hotel misalnya tadi. Itu ya di daerah yang di luar kawasan Sumbu Filosofis itu pasti memungkinkan, karena secara pola ruang itu dimungkinkan. Ya, kalau di kawasan Sumbu Filosofis karena memang kita melihat ada tekanan lingkungan di dalam kawasan Sumbu Filosofis, sehingga sementara tadi sampaikan Pak Wali ya mungkin terbatas dulu begitu. Jadi masih dimungkinkan di luar itu ya Pak ya. Jadi monggo nanti dicari aja kira-kira rumah mana yang mau dijual, mau dibikin hotel gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bu Umi, ada yang mau ditambahkan Bu terkait dengan pertanyaan Pak Ilyas tadi Bu? Mungkin kami tambahkan izin Pak Wali, untuk PBG untuk rumah sederhana memang sudah digratiskan Bapak dengan perluasan di akhir 2025 kemarin. Syaratnya luasnya tanahnya tidak lebih dari 200 meter. Kalau lebih dari 200 sudah tidak sederhana lagi, Bu. Kemudian bangunannya tidak lebih dari 48 meter persegi. Kemudian masyarakatnya ini MBR, tetapi MBR untuk rumah ini Menteri Perumahan menetapkan MBR itu penghasilannya 8 juta per bulan, Pak. Bukan yang UMK tapi 8 juta. 8 juta per bulan. Ya. Jadi kalau maksimal 8 juta itu masih masuk kategori MBR untuk mendapatkan fasilitas PBG gratis. Itu jadi memang semua masyarakat sudah PBG-nya gratis. Kemudian untuk desain gambar kami kerjasama dengan IAI Bapak, ini yang satu kampung satu arsitek. Ini kemarin sudah ketemu dengan ketua IAI, nanti dia akan membantu untuk gambarnya. Jadi gambarnya sudah tidak bayar, retribusinya juga tidak berbayar untuk yang di bawah 48 meter persegi. Baik. Nah, ini kan kadang-kadang masyarakat juga belum paham. Jadi tadi
Pak Ilyas selaku Tuanggono kan bisa menyampaikan menyebarluaskan bahwa kita sekarang ada program satu kampung satu arsitek. Iya. Kemudian satu arsitek itu membina satu kampung. Gitu. Yes. Ya kalau ada yang mau minta bantuan tadi bisa bantu. Kalau kurang dari 48 meter gratis. Retribusinya gratis. Gratis. Tapi kalau lebih pun Pak, kalau bedah rumah saya usahakan gratis Pak. Karena yang di bedah rumah itu umumnya orang nggak mampu. Dan kecil-kecil. Ya meskipun tanahnya 50 meter kan kelebihan cuma 2 meter itu. Kalau di sini kan nggak bisa. Nah, kemudian kita carikan Basnas, kita carikan gitu untuk bayar itu. Biar mereka tetap keluar PBG-nya tapi gratis. Nanti ya saya sama Pak Ilyas bisa begitu. Bisa melayani warga gratis meskipun lebih dari 40 berapa tadi? 88 untuk bangunan, tanahnya 200. Oh, tanahnya 200 ya. Bangunannya 48. Kalau 50 bisa kita usahakan Pak. Cari mana Pak? Basnas zakat itu untuk bayar Ibu Umi tadi. Yang 2 meter lagi. Nggak apa-apa lah kelebihannya 2 meter ini gitu ya. Kita carikan jadi kita tertib administrasi kepada pemerintah tapi warga tidak terbebani. Oke, baik. Kita cari solusinya seperti apa begitu ya. Solusinya begitu. Baik. Mau Pak Budi ada yang mau ditanggapi dengan apa yang disampaikan Pak Ilyas? Oh ya tadi terkait dengan bahan bangunan yang sekarang sudah mulai berkembang. Ke Bu Umi dulu nih Bu. Ini gimana Bu? Sudah mulai ada hebel lah, kemudian ada bajaringan dan segala macam itu ada juga di. Itu sudah menyesuaikan. Jadi nanti untuk diskusi tadi sampaikan Pak Ilyas berantem dengan tim ahlinya. Sebenarnya diskusi ketika memang teman-teman ini juga sudah mengikuti perkembangan. Cuma kalau tidak ketemu itu tadi akhirnya debat. Tapi kalau bisa ketemu kan bisa ada solusi. Gitu ya. Tapi saya kira lebih baik berantem itu betul. Kan daripada ngerasani. Iya. Enak kita ngomong di belakang. Ngerasani udah dosa. Membuat citra tidak bagus, tapi berantem itu kan namanya jujur. Jujur. Fight man to man ya Pak ya. Jujur bahwa saya belum puas, saya minta ini kan tidak apa-apa. Hanya tadi yang perlu digarisbawahi itu program INDIS ya. Insentif disinsentif. Ya. Barang siapa yang sudah terlanjur membangun tidak sesuai dengan ketentuan ternyata tetap bisa keluar PBG-nya, tapi ada namanya disinsentif. Ya, hanya beberapa memang sudah ada yang berkirim surat ke saya, Pak saya tuh hotel saya ini minta disinsentif ini karena bangunnya itu terlalu nonjol ke jalan lah, mengganggu tata ruang lah gitu. Tapi disinsentif itu kan konsekuensinya ketentuan di situ membayar, itu salah satu membayar. Nah ini yang dia sering merasa, waduh kok mahal. Bayar ya. Gitu. Makanya mungkin itu yang nanti kita masih perlu banyak komunikasi. Saya kira itu. Baik. Pak Budi, monggo Pak Budi untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Ilyas. Terima kasih Pak Ilyas. Jadi memang tadi disampaikan memang berantemnya itu dalam konsultasi biasanya Pak. Tapi sebenarnya itu memang sangat diperkenankan karena memang untuk mencari solusi tadi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih, artinya di obrolan ini bisa banyak hal yang bisa didapat oleh masyarakat, sehingga monggo nanti ini beberapa yang sifatnya baru sebagai sosialisasi, tapi kalau ini sudah lama sebagai pengingat saja. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak kita intensitas ketemu, baik yang di kami langsung maupun melalui berbagai media ini, semakin lama masyarakat semakin paham, kita pun juga punya talent untuk bagaimana pendekatan masyarakat itu melayani sehingga nantinya bisa klop Mbak. Karena memang kota ini sebenarnya bisa terprediksi. Kami saat ini sebenarnya mohon izin ke Pak Wali, kami sudah memprediksi terkait seberapa sih banyaknya bangunan yang ada di kota. Kemudian kami yang mengeluarkan PBG berapa, sehingga targetnya itu jelas. Nanti dalam berapa tahun kita harus bisa selesai berapa? Cuman ini masih dalam taraf kajian. Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah bagi teman-teman juga lebih progresif. Targetnya segini. Kalau sudah ya sudah tinggal SLF saja nanti. Oke, baik. Jadi udah agak-agak mirip BMKG ya Pak Budi ini ya, sudah bisa memprediksi. Tapi bukan karena cuaca, datanya bangunan, ada. Karena datanya ada. Oke, baik. Ada lagi satu yang ingin menyampaikan masukannya atau memberikan kritik sarannya, silakan. Kali ini perwakilan Pirukunan Tuanggono dari Brontokusuman, Pak Srindarto. Monggo Pak Srindarto, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta, Pak Budi, Ibu Umi dan Pak Wahyu.
Saya hanya ingin menyampaikan tentang jadi ada rumah yang pada tahun 2024 itu melakukan renovasi rumah. Jadi kami sudah melaporkan kepada Pak Camat dan Bapak Satpol PP bahwa melakukan pembongkaran rehab rumah itu belum ada izinnya dari PBG. Sehingga itu menimbulkan masalah-masalah tentang suara bising karena gedung-gedungnya itu dibongkar, lalu melakukan pembongkaran dan perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir itu kami menemukan bahwa pemilik rumah itu jadi menyalurkan saluran air limbahnya itu di saluran air hujan. Dan saya sudah menyarankan agar melakukan laporan izin untuk dipindah ke saluran air hujan melalui DLH. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Itu kami melakukan beberapa pendampingan terhadap beberapa warga yang untuk mendapatkan rekomendasi surat permohonan kekancingan. Jadi memang di tingkat bawah itu hambatannya itu ada di kelurahan, Bu. Karena untuk syarat-syaratnya itu kan misalnya ada surat ini tentang kasus tanah kasultanan ya. Jadi biasanya kan minta surat keterangan ahli waris atau surat keterangan waris. Itu hambatannya itu kadang-kadang itu nama daripada anak dan orang tuanya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di akte kelahirannya. Sehingga menimbulkan keterhambatan dalam proses surat permohonan izin untuk disampaikan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Ada juga yang masalah-masalah nama orang tuanya. Itu kadang-kadang dalam KK-nya itu orang tuanya tidak dicoret, hanya dilahirkan oleh seorang ibu aja. Itu juga menimbulkan masalah-masalah. Itu sehingga sampai sekarang harus itu gimana gitu ya Pak ya? Ya. Harus gimana ini kalau kondisi seperti ini ngurusnya harus gimana gitu? Iya, jadi sementara sampai saat ini sudah 1 tahun ini terbengkalai, jadi belum ada. Lalu yang ketiga itu tentang pondokannya. Jadi ada salah satu yang mempunyai pondokan, itu kami sudah menyarankan agar melakukan perizinan. Tapi hambatannya dia yang punya rumah tuh gini, Pak, nanti kalau saya mendapatkan untuk mengurus izin pondokan. Pondokan itu, ini nyuwun sewu, kos-kosan atau pondok? Kos-kosan yang dimaksud. Kos-kosan. Oh, kos-kosan, oke. Itu nanti hambatannya, itu nanti biaya pisungsum di tanah kasultanan itu membengkak, Pak. Sehingga saya itu wegah gitu loh. Jadi nggak mau ngurus jadinya ya, Pak ya? Tapi saya tetap menyarankan itu tetap harus diurus. Lalu yang terakhir itu di sebelah kantor Badan Intelijen Negara. Mungkin Bapak Wali Kota sudah mendapatkan informasi. Dulu itu ada tanah yang melakukan pelebaran di tanah istilahnya itu gorong-gorong. Gorong-gorongnya ditutup. Iya, jadi dilebarkan ke depan. Ya. Saya kira itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Tadi untuk bedah rumah Pak, untuk di kampung Kelurahan Brontokusuman itu sudah 2 Pak. Yang satu itu melalui sirkuler atau dana dari iuran. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli apresiasi dulu untuk Pak Sri Indarto. Matur nuwun Bapak sudah menyampaikan masukan dan pertanyaannya. Oke, kita rangkum saja nanti biar bisa bareng-bareng. Mungkin saya ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu ini karena banyak di Pak Wahyu ini. Gimana Pak? Ini dari mulai kekancingan, kemudian tidak mau ngurus PBG karena takut nanti jadi mahal. Ya. Terus nanti Pak. Ya, terima kasih Mbak Fira.
Pak Indarwanto dari Kelurahan Brontokusuman Brontokusuman. ya. Ya memang kemarin Kelurahan Brontokusuman termasuk banyak ini kelompok yang mengajukan rekomendasi Bapak. Dan bahkan sudah sampai terbit kekancingan dan kemarin juga diserahkan oleh Gusti Mangkubumi kepada warga juga. Terus Bapak memang kalau tertib administrasi dalam pemanfaatan tanah-tanah Sultan Ground di sini kami ini memang memberikan pelayanan rekomendasi atas 2 hal, yaitu rekomendasi tentang kesesuaian tata ruangnya, kemudian rekomendasi tentang pemanfaatan tanah-tanah Sultan Ground. Ini 2 ini menjadi prasyarat sesuai dengan Pergub tahun 2018 dalam pemanfaatan tanah-tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Memang kaitannya dengan pemanfaatan Bapak, Niko tadi kan tentang ilustrasi pemilik atau yang akan mengajukan. Apakah namanya ini sesuai dengan yang ada di data ataupun pemilik baru dan sebagainya. Kami mencoba untuk mempermudah dan menyederhanakan Bapak, bahwa yang pemohonnya itu kan memang data yang real dia akan memohonkan. Dalam hal ini bisa jadi tanah yang digunakan ini apakah waris dalam hal ini adalah liaran maupun dari jual beli yang lintiran. Prinsipnya kami pemohon ini tidak boleh duplikasi Bapak. Sehingga mungkin ada perbaikan nama, perbaikan administrasi dari sisi prasyarat nama pemohon yang sesuai dengan data-data, itu tidak masalah ketika yang penting tidak ada duplikasi. Karena kami akan cek juga di lapangan. Dari cek ke siapa yang menguasai lahan tersebut sampai pada penggunaannya. Sehingga mudah-mudahan ini dari kami, Bapak kami, yang penting tidak ada duplikasi, ini satu. Kemudian tetap ya tadi leres Bapak, apakah itu konsekuensinya, apakah bisungsung dan sebagainya, itu menjadi bagian dari tertib administrasi dalam pemenuhan sesuai dengan Pergub tahun 2018 itu. Pemanfaatan tanah-tanah SG dan PAG. Itu Mbak Vira juga Bapak sekalian ya kira-kira semuanya memang harus terpenuhi administrasi dari sisi pemanfaatan tanah ini. Oke, baik. Sambil sebenarnya masih kepengen kita ngobrol lagi karena pertanyaannya banyak sekali tadi dari Pak Sri Indarto. Tapi waktu yang membatasi kita Bapak, mungkin dari kesimpulan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wali, kemudian Pak Budi, Bu Umi, dan juga Pak Wahyu bisa mewakili pertanyaan panjenengan J. Saya ke Bu Umi dulu. Bu Umi sekaligus untuk mengambil kesimpulan semua apa yang kita bahas hari ini, sekaligus ada menjawab sedikit pertanyaan Pak Sri Indarto. Monggo silahkan Bu. Terima kasih ketika masyarakat sudah mulai aktif sadar untuk mengurus PBG. Apabila ada masyarakat yang membangun belum mengurus PBG, mungkin bisa dilaporkan ke Pol PP sehingga nanti kami bersama-sama untuk menindaklanjuti. Termasuk juga yang tadi mau merenovasi tapi ternyata belum ada izin. Ternyata belum izinnya, nanti bisa lewat Pol PP atau nanti kami juga sampaikan ke Pol PP untuk bisa ditegur untuk segera mengurus PBG. Dan kami sangat mengapresiasi masyarakat untuk PBG, mohon bisa konsultasi langsung ke Mall Pelayanan Publik karena kami sudah ada loket setiap hari Senin sampai Kamis tiap hari ya, supaya jelas persyaratan apa yang diperlukan dan tidak segan-segan kalau memang ada kekurangan mohon bisa langsung berkonsultasi langsung, tidak melalui perantara pihak lain karena selama ini banyak yang melalui perantara sehingga banyak yang miss antara apa yang kita sampaikan dan apa yang pemohon keluhkan. Niatnya nggak mau repot, tapi malah ribet di ternyata belakang. malah ribet ya. Oke, baik. Pak Budi, ada yang ingin disampaikan Bapak mungkin terkait beberapa pertanyaan bisa diapresiasi sekaligus kesimpulan. Oke, terima kasih. Kalau yang terkait dengan perizinan ya tetap kami menyarankan tetap berproses. Cuman tadi kalau memang tadi behind-nya ada sesuatu yang perlu dikondisikan kami siap. Tadi melalui Rakontakon, Clipper Invest dan lain sebagainya. Dan di akhir ini kami himbau melalui media ini, monggo masyarakat untuk bisa tidak perlu ragu datang sendiri di Mall Pelayanan Publik di tiap Senin dan Selasa, itu kita ada bazar. Tetapi di luar itu welcome, kami tetap siap menerima yang terkait dengan perizinan. Dan mungkin nanti ke depan kami juga akan menghubungi pakai telepon tentu dengan satu telepon kami sehingga tidak perlu dikhawatirkan terkait integritas. Ada penipuan ya. Namanya Kering Mall Pelayanan Publik nanti akan kita hubungi. Baik. Dan gitu, termasuk juga mereka yang sudah melakukan pengajuan gitu ya. Nanti akan kita diingatkan tracing, tolong untuk dicek lagi persyaratan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Wali. Pak Wali, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bapak sebagai closing statement acara kita hari ini?
Ya mudah-mudahan dengan acara ada ya basar, konsultasi perizinan, ya secara terbuka yang dilakukan oleh Pak Budi dan kawan-kawan ini, mengurangi salah paham. Ya itu penting. Karena kadang-kadang yang ngomong salah, yang dengarkan nggak paham. Gitu kan. Itu kan salah paham, ya kan. Nah, tapi dengan saling datang itu ada kemudian tabayun juga, jadi perkelahiannya berkurang gitu ya. Tapi berantem dikit nggak apa-apa ya Pak, seru ya Pak ya. Nggak apa-apa. Diskusi gitu kan. Menurut saya itu kan keterbukaan, kejujuran. Iya. Kalau mangkel tidak disampaikan kan namanya nggak jujur. Betul, grundel namanya Pak. Grundel, iya. Kemudian tentu publik juga paham ya bahwa kita itu agak sulit sekali ketika ada yang minta, Pak, saya sebetulnya mau mengajukan perizinan, ini membuat katakanlah kos-kosan atau pondokan tadi. Tapi saya khawatir kalau nanti saya urus izin resmi, terus saya harus bayar pajak, harus bayar pajak. Terus kalau ini kan tidak ketahuan kalau ini kos-kosan, kalau pondokan. Kemudian pisusungnya juga murah kalau saya nggak izin itu. Nah itu pertanyaan yang paling sulit di dunia itu tidak bisa dijawab. Artinya, Bapak mau jawabnya gimana bingung Pak ya? Bapak gimana? Kan saya pingin Pak ini ilegal saja biar nggak bayar ini bayar itu. Tolong Pak, saya kan susah kalau itu. Itu kan ngajak nggak bener. Ngajak nggak bener. Itu nun sewu sangat mohon maaf. Betul-betul itu sulit kalau kita diajak. Karena tadi pertanyaannya kan dari Pak Sri salah satunya kan ada yang warga begitu tuh nanti pisungsungnya naik. Iya, takut nanti itu kan bayarnya lebih mahal. Iya, terus apalagi kalau untuk kos-kosan ditarik lagi retribusinya misalnya gitu kan. Nah, ini yang agak susah itu. Nah, yang terakhir kalau tadi Pak Sri, Pak Tuanggono juga sampaikan kalau ada warga yang bangun merugikan warga yang lain. Ada slogan dikasih bangunan. Ya padahal slogannya itu di atasnya untuk jalan sebetulnya. Nah, ini kan warga aksesnya terganggu. Nah, kami hal seperti ini kami terima di open house hari Rabu pagi dan kami biasanya menurunkan teman-teman staf ahli dan dinas terkait untuk ke lapangan. Jadi yang kemarin lapor kami udah Pak Sri ya. Sudah tindak lanjut Pak ya. Ke lapangan tinggal nanti Pak Kepala staf ahli melaporkan ke saya. Mudah-mudahan nanti ya ada solusi lah ya dan yang bersangkutan bisa menjadi paham bahwa tidak layak lah kalau bangun di atas sarana umum dan mengganggu kepentingan publik. Oke, baik. Karena yang gitu-itu tidak akan minta izin. Iya Pak, jelas dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali, Pak Budi, Bu Umi, Pak Wahyu, matur nuwun sangat untuk waktunya dan informasinya. Dan pemirsa, demikian tadi keseluruhan obrolan Sikoin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi untuk episode kali ini. Semoga melalui obrolan ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang pastinya komprehensif mengenai pelayanan PBG serta inovasi pelayanan yang selama ini sudah dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga yang kita harapkan adalah tercipta pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung iklim investasi dan pembangunan Kota Yogyakarta. Dan masyarakat juga semakin memahami pentingnya mengurus persetujuan bangunan gedung secara benar itu seperti apa, yang mudah seperti apa, yang cepat seperti apa. Saya Vira Maya dan seluruh tim mohon undur diri. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kurang lebih 1 jam ini menambah wawasan kita terkait dengan PBG. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya obrolan Sikoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Astaf.